Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin eh, apa yang ada di dalam tulisan ini ya Pak Irin ingin eh, mengerti apa yang dimaksud dengan tulisan yang ada. Ini adalah syair dari Al-Mutanabbi, adalah seorang sastrawan yang terkenal di dunia Arab dan juga tentu di dunia Muslim, di kalangan kaum muslimin, khususnya para pembelajar, para pelajar yang belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kalimat ini adalah berbunyi qala al-mutanabbi ala qadri ahlil azmi ta'ti al-azaimu, sesuai dengan tingkat niat dan semangat seseorang tentang suatu masalah, tentang suatu program, tentang suatu keinginan, maka keinginan itu akan terwujud. Jadi keinginan itu akan terwujud sesuai dengan tingkat dari keinginan tadi, tingkat dari tekad seseorang tadi. Kalau tekadnya kuat, kalau keinginannya kuat, maka kemungkinan apa yang ditekadkan, apa yang diinginkan itu akan terwujud. Itu ala qadri ahlil azmi ta'ti al azaim. Kemudian yang berikutnya adalah wa ta'ti ala qadri al kiram, wa ta'ti al kiram, wa ta'ti ala qadri ahlil kiram al makarim. Dan kemuliaan juga akan nampak, akan muncul, akan hadir sesuai dengan tingkat daripada kemuliaan seseorang itu. Bagaimana dia memperjuangkan kemuliaannya, bagaimana dia mewujudkan kemuliaannya, itu akan terwujud sesuai dengan sesuai dengan tingkat tekad bagaimana mewujudkan kemuliaan itu sendiri. Orang yang mungkin tingkat kemuliaannya tinggi, maka kemuliaan itu akan lebih tinggi pula. Ketika kemuliaan seseorang rendah, maka kemuliaan yang rendah itu pula yang akan hadir di dalam kehidupannya itu. Begitu sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, tekad kita di dalam hal apapun tentu harus dikukuhkan agar terwujud. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan kepada kita bahwa Allah akan mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam pemikiran dia, di dalam mindsetnya. Kata hadis qudsi bahwa ana inda dzanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala itu, aku tergantung kepada apa yang diprasangkakan manusia itu sendiri, apa yang diprasangkakan oleh hambanya, apa yang diinginkan oleh hambanya. Kalau hambanya menginginkan sesuatu yang baik-baik, maka dia akan terwujud juga, kebaikan itu akan Allah wujudkan. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan hadirkan, akan berikan pahalanya kepada dia, atau akan Allah munculkan apa sih yang jadi keinginan dia. Oleh karena itu jangan lemah di dalam keinginan. Tetap kita punya keinginan yang kuat, kita mempunyai keinginan yang tinggi, tentu di dalam hal-hal kebaikan, apakah dalam bidang ekonomi, apakah di dalam bidang program-program kehidupan yang lain, tentu semuanya akan Allah wujudkan sesuai dengan kehendak dan keinginan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berfirman tentang azam, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang menjelaskan kemudian berikutnya adalah bagaimana orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu adalah bukan berarti kita membiarkan menyerahkan urusan kepada Allah tanpa berbuat. Tawakal adalah al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakal. Anggota badan jasmani kita berbuat, bekerja sungguh-sungguh, namun
hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasmani bekerja, hati tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.